Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fajar Maulana Sidik, biasa dipanggil Fajar. Untuk pada kesempatan kali ini, kita akan membahas fisika untuk Olimpiade Astronomi, yaitu bagian osilasi. Mungkin kita nggak usah berlama-lama untuk pengenalannya. Kita langsung mulai saja. Oke, di bab osilasi ini nggak terlalu banyak yang akan kita pelajari sebenarnya untuk astronomi, karena eh, nggak semuanya itu akan dipelajari untuk tingkat provinsi bahkan. Jadi mungkin untuk nasional banyak yang akan keluar mengenai osilasi ini. Eh, jadi mungkin untuk awalan yang akan kita pelajari ini cukup ada tiga ini saja, yaitu hukum Hooke, analisis model gerak harmonik sederhana, dan juga energi osilasi. Nah, mungkin untuk tingkat lanjut seperti eh, osilasi teredam ini itu mungkin untuk tingkat nasional dan juga pelatnas ya, karena osilasi teredam ini kita memerlukan persamaan diferensial. Nah, mungkin itu untuk tingkat nasional baru bisa muncul soal-soal seperti itu. Gitu. Mungkin untuk saat ini kita akan belajar hal yang sederhananya saja, hukum Hooke, gerak harmonik sederhana atau GHS, dan juga energi osilasi. Mungkin kita bisa langsung ke materi yang pertama. Ya, yang materi pertama adalah hukum Hooke. Nah, eh, hukum Hooke ini sebenarnya eh, gaya yang terjadi pada pegas di mana si benda, jadi ada suatu benda apabila dia terkait oleh pegas, lalu ketika kita beri simpangan dia sebesar X, nantinya pegas akan memberikan gaya yang sebanding dengan besar X, namun arahnya berlawanan dengan arah simpangan X-nya. Jadi kalau kita bisa bayangin suatu pegas gitu kita tempelkan pada dinding, ya kan? Lalu kita kaitkan dengan suatu benda, kotak misal, masanya M, gini ya. Itu kalau kita geser dia sejauh X, kira-kira apa yang akan terjadi gerakan selanjutnya? Kalau kita kalau kita tarik sejauh X terus kita tahan, lalu kita lepas, benda pasti akan cenderung gerak ke sini kan? Nah, padahal kita gerakin X-nya dia itu ke sini. Nah, itu yang dimaksud dari kita beri simpangan sebesar X, tapi arahnya berlawanan dengan arah simpangan X-nya gitu. Jadi kita uh, beri dia simpangan itu dikompres atau diregangkan. Nah, itu nanti uh, arah gayanya itu akan berlawanan dengan arah simpangannya X-nya gitu. Itu yang dimaksud dari hukum Hooke. Nah, jadi bisa kita tuliskan persamaannya itu seperti ini. F pegas itu sama dengan negatif K dikali X. Ini kalau kita bentuk vektornya itu gini. Nah, ini sebenarnya kita ambil besar vektornya gitu. F pegas sama dengan KX gitu. Nah, gaya tersebut disebut dengan gaya pemulih. Nah, itu biasa apa? Sebutannya gaya pemulih karena kan kalau ditulis apa biar lebih mudah dipahami lah. Kalau gaya hook gitu kan aneh. Nah, disebutlah gaya pemulih. Apabila terdapat sebuah benda bermasa M yang terikat dengan pegas dan diberi simpangan sejauh X pada sumbu X, nah, kita bisa nulis nih persamaan geraknya. Kan kita tahu, kita pelajari sebelumnya di dinamika, kalau uh, hukum 2 Newton, ketika benda diberikan suatu gaya eksternal, maka nanti benda akan uh, memiliki sebuah percepatan gitu. Nah, bisa kita tulis seperti ini. Awalnya adalah sigma F itu sama dengan M dikali AX. Lalu masuk ke sini. Nah, sigma F-nya apa? F eksternal ya, maaf. Nah, sigma F eksternal ini apa? Nah, pada kasus benda ini, yang kita contohkan ini, nah, itu dia gaya eksternal yang diberikan pada sistemnya, sistem benda dan pegas ini, itu adalah gaya pegas, F pegas. Ini F pegas. F pegas. Nah, yang sama dengan MAX, gitu kan. Nah, kalau kita lihat, uh,
F pegas ini kan arahnya ke sini kan, min KX. Tapi si AX ini itu tuh ngikutin arah simpangan yang kita beri gitu. Makanya kenapa di sini dia positif. Jadi kenapa dia ini bisa positif? Karena dia itu sesuai dengan arah simpangannya. Berarti kalau simpangannya ke sini maka AX ini ya sesuai dengan simpangannya gitu. AX juga gitu. AX tuh searah sama X gitu. Berlawanan sama F pegas. Makanya kenapa di sini min KX gitu. Artinya pada persamaan ini bisa kita lihat bahwasanya percepatan benda nantinya akan proporsional dengan besar simpangannya. Namun arahnya berlawanan sehingga apabila di track geraknya, jadi kalau kita kita amati si bendanya ini pergerakannya terhadap waktu yang tertentu, waktu yang cukup lama, nantinya akan terjadi gerak bolak-balik. Nah, gerak bolak-baliknya itu yang kita sebut dengan osilasi. Begitu. Jadi nantinya ini ketika dia ini pada saat dia diam itu kita sebut sebagai titik kesetimbangan. Gitu. Mungkin kita next dulu, nanti akan kita bahas. Nah ini, jadi kalau kita track gitu ya gerakannya. Nah awalnya dia di titik B nih, ya kan? Titik B di mana si benda itu keadaan setimbang namanya. Ketika benda di titik X sama dengan 0, yang ini, yang B, artinya benda berada pada titik kesetimbangan karena tidak tergang ataupun terkompres gitu. Ini kuncinya, tidak tergang dan tidak terkompres. Itu merupakan titik kesetimbangannya untuk kasus pegas gitu. Nah, terus awalnya dia diam seperti ini, kita kasih simpangan, kita tarik berarti kita regang. Kalau kompres kita dorong pegasnya biar jadi lebih pendek gitu. Nah, kita regangkan sejauh X. Nah, nantinya si arah Fs-nya itu akan melawan si X-nya tadi, arah X-nya. Maka nanti dia dari sini akan gerak ke sini. Mohon maaf. Nanti dia akan gerak. Oke, nantinya dia akan gerak.